Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai hari yang baru ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita, Allah Sang Pemelihara hidup kita. Dia pengharapan kita. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah hidup kita. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang padamu, bawa korban syukur kami. Kami percaya Engkaulah Allah yang menuntun setiap kami Tuhan. Hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami mau selalu bergantung pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Sekali lagi katakan, semusim berlalu, kasih-Mu tetap dalam kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dalam setiap musim kami, Kau ada bagi kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Sebab kasih-Mu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku sekali lagi katakan, lebih luas
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat penyertaan-Mu. Hanya Kaulah Tuhan kami, Allah penolong kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu kekal bagi setiap kami. Engkau Allah yang hidup, berlimpah rahmat-Mu dalam setiap kami Tuhan. Kau saja yang kami andalkan, Kau saja yang kami perlu, Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini nyanyian syukur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau saja Tuhan yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dimuliakan nama-Mu dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Biar Engkau tuntun setiap langkah kami, Engkau pegang tangan kami, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Kami ada dalam kebenaran-Mu Bapa. Engkau yang menerangi hati kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bibir kami mau selalu menyembah-Mu, sebab hanya Tuhan saja Allah perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami selalu mau tinggikan Engkau Tuhan, Allah yang bertahta, Allah yang layak kami sembah. Kami tak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Pegang setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu selalu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur.
Kau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami sanjung Kaulah Yesus Tuhanku. Tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, Kau bertata atas setiap pujian kami Tuhan. Kau bertata atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami sujud dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama. Sekali lagi katakan Kau bertahta. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama. Kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala, katakan kami tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami mau selalu tinggikan nama-Mu Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin Yesus. Ku bersujud dan menyembah. Kaulah Raja kami segala. Sekali lagi katakan ku tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala, ku tinggikan nama-Mu. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah. Kami sembah Engkau Tuhan. Raja
biar dalam setiap detik hidup kami menyembah Engkau Raja segala Raja Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, terkadang kita bertanya-tanya, untuk apa sebenarnya hidup manusia ini? Banyak orang bertanya seperti itu dan mereka bingung jawabnya. Ya, mari pagi hari ini kita renungkan hal ini di dalam terang Alkitab tentunya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih pagi hari ini. Kembali kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui setiap pagi seperti ini, kami semua dididik, didewasakan. Hanya di dalam kebenaran Tuhan tentunya. Makasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebuah pertanyaan yang paling mendasar dalam hidup manusia. Untuk apa sih kita hidup ini sebenarnya? Alkitab tidak menjawab hal ini dengan cara-cara filsafat kosong, tapi dengan kebenaran yang jelas, mendalam, dan yang berdampak dalam hidup kita. Ya. Yang pertama, saudara, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hidup ini bukan untuk diri sendiri, saudara. Banyak manusia di dunia ini hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Akhirnya ia menjadi manusia yang bukan seperti yang Tuhan inginkan. Tidak seperti yang Sang Pencipta kehendaki. Ya. Jadi hidup ini bukan untuk diri sendiri, tapi terutama untuk Tuhan. Ingat tadi Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, hidup ini bukan hanya untuk cari uang, jabatan, popularitas, kebahagiaan, dan lain-lain. Bukan hanya itu. Kalau itu hanya untuk diri sendiri. Ada tujuan yang paling mulia dalam hidup manusia itu. Tujuan hidupnya haruslah memuliakan Tuhan. Ya. Saudara ingat 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk diri sendiri, untuk kemuliaan Allah. Nah, cara berpikir seperti ini jarang dimiliki orang dunia. Karena orang dunia biasanya melakukan segala sesuatu kalau ada untungnya. Kalau tidak, mereka tidak mau lakukan. Inilah bedanya. Ya. Kristus mati di kayu salib bukan supaya kita seperti orang dunia ini. Bukan seperti orang dunia ini kita hidupnya tetap egois dan bukan. Supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Dia. Itu sebenarnya tujuan hidup itu. Kalau kita tahu tujuan hidupnya itu, maka segala sesuatunya akan benar di posisinya masing-masing. Kita jadi tahu bagaimana harus mendidik anak. Kita jadi tahu bagaimana harus memperlakukan sesama, menghadapi masalah. Semuanya jadi bijaksana. Sebab kebenaran firman itu membuat seseorang cerdas dalam segala hal. Ya. Jadi kita hidup ini tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu apa? Yaitu mengenal Allah secara pribadi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita mengenal Tuhan secara dekat sekali, secara pribadi. Mengenal apanya? Kehendaknya.
Apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidupku ini? Jadi bukan sekedar tahu tentang Allah, tahu tentang ilmu tentang Tuhan, bukan. Tapi bagaimana kita hidup berhubungan langsung, dekat secara pribadi dengan Tuhan. Ya. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Banyak orang hidupnya panjang umur mungkin, tetapi tidak benar-benar hidup. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Nah, ini yang membedakan hidup orang benar dengan hidup orang dunia ini. Itu sebenarnya, ya, jangan sampai mengaku orang percaya tapi hidup persis seperti orang dunia. Itu yang tidak bisa diterima oleh banyak orang, menjadi sandungan. Ya. Jadi kalau ditanya, apa sih tujuan kita hidup ini? Coba saudara bereksperimen, tanya ke teman-teman. Nanti dia mikir jawabnya apa ya, nggak tahu. Kalau kita tidak tahu tujuan kita kemana, akibatnya apa? Akibatnya dalam hidup ini langkah-langkah kita arahnya tidak jelas, tidak fokus. Makanya saudara, kita harus tahu persis untuk apa hidup kita ini. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia, kita jadi tahu bagaimana kita melangkah. Kita jadi tahu bagaimana kita mengarahkan hidup kita. Kalau kita tahu tujuan hidup ini. Makanya tujuan hidup ini cuma satu sebenarnya. Supaya kita menjadi anak Allah. Jatuh dalam dosa, oke, dikirim Mesias. Supaya kita kembali lagi menjadi anak Allah. Sebenarnya itu tujuan hidup itu. Yang lain bukan primer, yang primer itu. Yang primer itu supaya kita semua menjadi anak-anak Allah. Jadi bukan hanya beragama, tetapi bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi dalam hidup kita. Sebagai anak Allah, kita hidup selalu dipimpin oleh Roh. Baik kita bicara, makan, minum, atau melakukan sesuatu apapun itu. Nah, itu harus tahu kemana arahnya. Bahkan ya saudara, ada hal yang dianggap orang itu sekuler. Makan dan minum itu sekuler. Tidak. Baik engkau makan dan minum atau melakukan apa saja, lakukan untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau orang makannya sembarangan, itu sebenarnya kedagingan dia. Kedagingan itu soal makan, minum, soal seks yang tidak benar, soal nafsu-nafsu duniawi ini. Semua itu. Jadi jangan anggap enteng ada hal-hal yang nggak apa-apa ini sekuler. Oh, nggak bisa. Seluruh hidup kita ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harus tampil sebagai anak Allah yang hidup dipimpin Roh, bukan dipimpin oleh dagingnya. Sebab kalau seseorang dipimpin oleh dagingnya, ia mati binasa. Tapi kalau dipimpin oleh Roh, ia menjadi anak Allah. Begitu loh saudara, ya. Hidup ini sebenarnya tujuannya itu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami pagi hari ini diingatkan bahwa tujuan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup ini untuk menjadi anak Allah. Terima kasih, berkati gerejamu ini Tuhan, GMM, Gereja Mula-Mula. Biar Tuhan sendiri yang menjauhkan dari tangan-tangan yang jahat untuk kemuliaan Tuhan. Kasih juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Terima kasih untuk umat Tuhan dimanapun berada yang haus dan lapar akan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.